Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini di subuh yang insyaallah berbarakah dan mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa pula salat serta salam masih tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang karena bisa dibilang beliau lah yang telah memberikan jalan yang lurus dari Islam dari zaman yang jahiliyah menuju zaman Islam yang insyaallah terang benderang seperti saat ini. Kembali lagi di acara Kiblat Subuh. Kiblat subuh. Kajian Islam ba'da subuh. Oh, kajian pada subuh ya. Kiblat subuh. Cukup cepat juga dia berpikirnya. Insyaallah ya, dan surat At-Tariq Bikin acara sendiri. pada acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ila an-nur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil basari ajma'in sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kibas kita. Kemarin kita sudah menadaburi sumpah-sumpah Allah yang berkaitan dengan fenomena alam, yang wabil khusus kemarin diangkat tentang langit yang mempunyai gugusan bintang, sementara sekarang langit yang memiliki jenis-jenis bintang. Kita insyaallah akan menadaburi surat At-Tariq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Dan demi langit serta demi bintang. At-Tariq itu yang bergerak cepat, yang melesat, yang hanya bisa dilihat di malam hari. Bintang itu ada di siang hari, tapi lebih kelihatan jelas ketika malam hari. Kenapa? Di sini dijawab, wa ma adraka mat-tariq, tahukah kalian apa itu at-tariq? Bintang yang melesat, bintang yang berjalan, bintang yang terlihat. An-najmu tsaqib, yaitu bintang ats-tsaqib yang cahayanya menembus kegelapan malam. Jadi pada dasarnya cahaya bintang itu bisa sampai ke bumi. Padahal sebagaimana yang kita tahu, mungkin kalau yang belajar astronomi atau ilmu alam, bintang-bintang yang ada di langit itu cahayanya sampai ke bumi bervariasi. Ada yang cahayanya sampai ke bumi, kalau matahari itu dibutuhkan waktu 10 menit. Itu cahaya matahari 10 menit sampai ke bumi. Kalau bintang-bintang yang kita lihat tadi malam atau ketika pada musim yang normal, bukan di summer atau winter, kelihatan bintang itu pada hakikatnya cahaya bintang yang dipancarkan dari sana sampai ke bumi perlu waktu sekian bulan. Ada yang perlu waktu sekian tahun, ada yang perlu waktu sekian ratus tahun, ada yang semenjak diciptakannya sampai hari kiamat cahaya tidak pernah sampai ke bumi. Nah, itu disebut dengan yang sampai ke bumi, yang menembus kegelapan malam, itu disebut dengan at-tariq. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini? Karena nanti dari fenomena yang sangat besar itu kita disuruh melihat yang sangat mikro, yaitu diri kita. Kalau kemarin fenomena yang sangat besar nanti dilarikan Allah pada persaksian, masalah persaksian. Kalau sekarang kita akan disuruh melihat diri kita sendiri. Dimulai dari sejak yang bersifat abstrak sampai yang bersifat penciptaan kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid.
sesungguhnya setiap jiwa itu memiliki penjaga. Kalau dia baik, penjaga yang baik yang bekerja. Kalau dia melakukan keburukan, penjaga yang buruk dia bekerja mencatat. Ini dikenal bahwa setiap manusia itu didampingi oleh malaikat pencatat amal. Nah, dalam beberapa penafsiran hafiz di sini penjaga bukan berarti yang jaga dia kalau ada yang nyakiti dijaga, bukan. Penjaga yang akan menjaga amalannya. Jadi semua keputusan itu ada di manusia. Ada juga syaitan dari kalangan jin yang menggoda manusia, tapi keputusannya di manusia. Dia berbuat baik atau tidak, berbuat buruk atau tidak, itu keputusannya di manusia. Jin itu hanya maksimalnya dia menggoda, membisiki saja. Manusia juga demikian. Dia mempengaruhi saja. Kalaupun manusia memaksa, keputusannya juga di pribadi-pribadi kita, bisa mengikuti atau bertahan dengan prinsip. Nah, ketika kita melakukan kebaikan, hafiz yang di situ dimaksud adalah penjaga kebaikan itu akan mencatat amal kita. Kalau melakukan sebaliknya juga akan dicatat. Nanti timbangannya yang akan menentukan. Ini satu, ini abstrak, kita tidak tahu. Sekarang catatan amal kita itu yang baik lebih banyak atau yang buruk lebih banyak, kita tidak tahu. Boleh kita merasa, tapi pada hakikatnya kita tidak tahu. Nah, Allah lebih menyuruh kita, kalau tadi dari fenomena yang sangat tinggi, sangat besar, sekarang disuruh kita melihat asal kejadian kita. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Manusia diminta untuk memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Air yang terpancar itu air mani. Jadi air mani yang bisa menjadi manusia itu air mani yang terpancar. Bukan air mani yang tersimpan di dalam tubuh kita. Juga bukan air mani yang keluar begitu saja. Dia air mani yang terpancar. Itu syaratnya adalah air mani yang terpancar. Air mani itu adalah keluar dari min baini sulbi wat tara'ib. Jadi air mani itu keluar dari tulang rusuk dan tulang belakang. Jadi kalau mungkin silakan yang belajar kedokteran, itu air mani diproduksinya di mana? Itu dia antara tulang rusuk dan tulang yang belakang. Itu khusus untuk laki-laki. Sedangkan air mani perempuan itu ada, tapi dia tidak memproduksi. Maka di sini yang dimaksud menurut penafsiran para jumhur mufassirin, air mani yang memproduksi itu air mani laki-laki. Sementara perempuan itu yang memproduksi adalah sel telurnya, bukan air mani. Jadi kalau air mani itu laki-laki ada, perempuan ada. Tetapi laki-laki yang akan menjadi cikal bakal jadinya manusia. Dari sekali dafik, sekali keluar itu ada jutaan sperma, itu ada beberapa sel. Nanti dari sekian itu yang jadi cuma satu saja. Dan itu satu itu kalau dilihat melalui mikroskop yang sangat besar, dia itu berlomba-lomba dengan beberapa sperma yang ada tadi itu, berlomba-lomba, dan nanti yang paling jadi adalah yang paling cepat. Makanya dikatakan dafik. Itu paling cepat, dia nembus ke dinding sel telur, kemudian membuai satu saja dari sel telur yang sudah disediakan di dalam ovarium. Nah, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sanggup mengembalikan manusia. Kalau tadi kita bayangin manusia diciptakan dari air mani, itu baru bisa kelihatan kalau dia sudah 1 atau 2 mili. Itu nggak mungkin terlihat kecuali sudah minimal 3 minggu. Jadi kalau terjadi pembuahan itu nggak terasa orang. Biasanya akan terasa ketika perempuan itu sudah terlambat datang bulannya, haidnya terlambat. Biasanya siklusnya ada yang per 21 hari, ada yang per 17 hari, ada yang per normalnya itu antara 20 sampai 28 hari. Jadi tidak sampai 1 bulan. Nah, itu kalau kemudian sudah terlambat, dia sudah lebih dari 30 hari atau memasuki hari 25, dan itu sangat jarang.
tidak datang bulan, nah dia mulai jangan-jangan terjadi pembuahan, maka biasanya dia beli test pack. Kalau positif, dia akan menunggu. Kenapa? Pada waktu itu belum bisa dicek. Pembuahan itu baru bisa dicek ketika sudah 2 atau 3 minggu. Dan kalau di USG nanti hanya bisa terlihat 1 atau 2 mili saja. Kita itu tadi 2 mili gede kan? Kecil sekali. Nah, kita dari segitu kemudian berkembang terus menjadi segumpal darah, dan sebelum kita berumur 3 kali 40 kita belum ada nyawanya. Setelah 3 atau 4 bulan, atau lebih tepatnya kalau 40 hari kali 3 itu adalah berapa itu? 120 hari ya, itu 4 bulan ya. Ya. Nah, itu manusia baru bernyawa dan seterusnya. Nah, kita disuruh memperhatikan penciptaan kita. Bahkan dari sejak keluar dari perut, dari rahim ibu kita, manusia begitu lahir, dia nggak langsung minta jus buah, tapi dia dikasih apa aja mau. Tapi tentu yang dia kasih adalah air susu ibunya. Dan begitu lahir, manusia juga tidak berdaya. Manusia begitu lahir, dia memerlukan pertolongan semua orang. Dan manusia sangat-sangat lemah. Manusia tidak punya apa-apa begitu dia lahir. Bahkan namanya pun belum disiapkan. Kalaupun disiapkan, begitu lahir tidak mungkin bapaknya atau ibunya langsung manggil namanya. Nggak tahu kalau ada terjadi. Yang saya tahu, begitu anak lahir, itu belum pernah ada kejadian langsung dipanggil pakai namanya. Pernah ada? Anak lahir itu langsung dipanggil, si A, nggak ada. Karena lam yakun syai'an madhkura. Dalam surat Al-Insan ayat 29, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nanti suatu saat itu manusia ada kalanya dia tidak pernah disebut, namanya aja tidak diketahui. Bahkan ada yang baru dikasih nama setelah sekian hari. Kalaupun dia sudah nyiapkan, begitu lahir tidak mungkin dia langsung disebut namanya. Nah, ini manusia disuruh mengingat flashbacknya dia seperti itu. Dan kemudian ketika dia mati ditanya, mungkinkah Allah SWT mengembalikan? Dijawab di sini, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sanggup. Dan ketika sudah dikembalikan, yauma tubalas sarair. Ini perspektif hari kiamatnya lebih realistis. Kalau yang kemarin-kemarin perumpamaannya cukup banyak. Di sini kita disuruh flashback saja. Kalau manusia sanggup menciptakan seperti itu, maka dikembalikan akan lebih mudah. Dan ketika hari dikembalikannya nanti, dia bukan hanya gratis, dikembalikan menjadi manusia yang utuh setelah dia mati. Itu tubalas sarair. Tubalas sarair itu rahasia, semua rahasia dibuka oleh Allah. Saat ini kan kita masing-masing memiliki rahasia. Ada rahasia yang dibuka, ada rahasia yang tidak dibuka. Ada rahasia yang kita kasih tahu kepada orang, kita tutup kepada yang lainnya. Nanti di hari akhirat, ketika manusia dibangkitkan, yauma tubalas sarair. Hari itu semua rahasia dibuka oleh Allah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa menolong, yang menghalangi tersebarnya rahasia kita. Makanya kita disuruh memperbanyak membaca istighfar. Itu apa? Istighfar itu artinya apa? Astaghfirullahaladzim itu artinya apa? Ya Allah, aku mohon supaya Engkau tutup aibku. Jadi selesai sholat, kita tidak mengucapkan apa-apa, tapi mengucapkan yang pertama kali kita ucapkan adalah astaghfirullahaladzim. Jadi istighfar itu tidak hanya dilakukan setelah kita berbuat dosa. Berbuat baik pun kita tetap harus beristighfar, disarankan. Bahkan Rasulullah SAW beristighfar dalam waktu 1 hari saja minimal 100 kali. Nah, kita, Nabi Muhammad kan sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah. Nah, kita yang tidak dijamin itu seharusnya beristighfar lebih dari itu. Keperluan kita adalah untuk supaya Allah mempertahankan, menutup aib kita sampai nanti datangnya hari yauma tubalas sarair, ketika rahasia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini judulnya adalah kembali mengembalikan, sumpah Allah juga demikian. Pertama tadi langit dan bintang, sekarang langit dan hujan. Was-sama'i dzatir raja'. Dan demi langit yang memiliki air yang dikembalikan. Itu kalau terjemahan letter luck-nya kayak gitu. Di situ terjemahannya ini ya, demi langit dan
Air hujan ya. Ya. Iya, yang memiliki hujan. Langit memiliki hujan. Nah, hujan itu di ayat ini disebut dengan ar-rajab. Kenapa? Karena air hujan itu datangnya bukan dari langit. Air hujan itu bukan dari langit langsung ditumpahkan. Tidak, tapi dia aslinya adalah siklus dari bawah. Kemarin di dalam surat pertama kali kita tadabburi disebut dengan mu'sirat. Mu'sirat itu apa? Kemarin air yang disuling, dibersihkan terus diturunkan kembali. Kalau ini dzatir raja, air yang dikembalikan. Kenapa? Karena aslinya dari mana? Air hujan itu dari bumi. Dia air laut, air sungai, air yang bau, air yang asin, air yang kotor, air yang bersih. Semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dibahasakannya mu'sirat, disuling, dibersihkan, kemudian dzatir raja yang memiliki atau mengandung air yang akan dikembalikan oleh Allah. Nah, sementara wal ardi dzatis sada, dan bumi yang memiliki penerimaan. As-sada itu bisa diartikan hasilnya. Tumbuh-tumbuhan mungkin ya, diterjemahkannya tumbuh-tumbuhan ya. Atau sesuatu yang menerima itu hasilnya dari air yang dikembalikan tadi. Dan itu kalaupun kita tadabburi juga, air yang sama belum tentu menghasilkan buah yang atau tumbuhan yang sama. Sama-sama dia tumbuhannya jenisnya sama, rasanya juga beda. Ya, contoh aja buah jeruk yang tumbuh di sini dengan yang tumbuh di tempat lain, rasanya sama nggak? Beda. Kemudian sama-sama hujan itu turun di satu tanah yang cukup lapang, nanti di sini ada yang tanah itu bisa tumbuh, di sini tidak. Ini tanah subur. Berarti penerimaan orang terhadap agama ini juga demikian. Ini sama saja sekarang aja kita tadabburi ayat ini. Masing-masing mempunyai kesan yang berbeda. Ada bagi dia tersentuh dengan ayat ini atau tersentuh dengan ayat lainnya, bagi sebagian orang biasa-biasa saja. Apalagi bagi orang yang lebih ekstrim. Di zaman Rasulullah SAW itu pilihannya cuma dua, menjadi manusia terbaik dan menjadi manusia terburuk. Terbaik kenapa? Karena dia mendapatkan keistimewaan berjumpa Rasulullah SAW. Itu adalah manusia kalau derajatnya dia di bawah Rasul, karena yang terbaik adalah generasiku. Setelah Nabi, sahabat itu mempunyai posisi yang luar biasa. Tetapi ada juga manusia yang paling buruk. Kenapa? Karena dia bertemu Rasul, mendengar nasihat setiap hari, tapi apa yang dilakukan? Tidak beriman dan mendustakan. Masih mending kita. Dan dia katakan dalam salah satu hadisnya, nanti ada orang yang tidak pernah menjumpaiku, tapi dia mencintaiku, beriman kepadaku, dan bisa jadi cintanya melebihi cinta kalian, maka dia itu akan mendapatkan keistimewaan yang tidak kalian dapatkan. Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Dijawab adalah ahbab. Kalau seandainya orang yang hidup di zaman Rasulullah disebut dengan ashab atau sahabat, maka kita disebut dengan ahbabu Rasulillah, para pecinta Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah sekalipun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi meski demikian, seharusnya terbetik dalam hati kita, kalau memang kita tidak berjumpa fisik di dunia, kita ingin berjumpa di akhirat. Atau kalaupun kita mau meminta kepada Allah ingin perjumpaan di dunia, maka kita meminta dan memohon berjumpa dalam mimpi. Karena baginda Rasulullah SAW tidak bisa diserupai oleh jin dan syaitan. Jadi kalau barang siapa yang melihat beliau dalam mimpi, maka sesungguhnya beliau sudah kita temui di dalam mimpi tersebut. Nah, ini penerimaan yang berbeda-beda. Nah, sampai di sini penerimaan yang dimaksud itu apa? Innahu laqaulun fasl. Ini membicarakan Al-Quran lagi. Jadi sama-sama Al-Quran yang disebut dengan qaulun fasl, yaitu yang membedakan yang buruk dan yang tidak baik, membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang membedakan antara yang lurus dan bengkok, itu disebut dengan al-fasl. Al-fasl itu penentuan. Atau kalau kita sebut di sini, fasl itu juga bisa diartikan musim. Musim itu nggak ada yang campur. Sekarang judulnya musim panas. Nanti ada musim gugur. Nanti ada musim
dingin, ada musim semi. Itu musim-musim itu adalah pisah-pisah. Kelas juga demikian, ada kelas 1, ada kelas ringan, ada kelas berat. Itu filosofinya adalah terpisah. Maka Al-Quran itu memisahkan. Fasal itu dipakai untuk ruang kelas yang memisahkan seseorang dengan yang lainnya. Kalau dikumpulin semuanya itu namanya grup-grup. Maka Al-Quran itu dia memisahkan dari yang baik dan yang tidak baik. Wa ma huwa bil hazl, dan bukan gurauan seperti yang dianggap oleh orang-orang kafir. Ketika dibacakan tentang Al-Quran, mereka menganggap itu perkataan apa. Padahal sebenarnya para pakar bahasa di zaman itu mengakui luar biasanya susunan Al-Quran. Sama-sama kita menadaburi dari sejak 7 hari yang lalu, 8 hari yang lalu, atau 9 hari yang lalu. Itu sama membicarakan hari kiamat, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Dan itulah luar biasanya Al-Quran. Sama-sama tentang langit, tetapi yang dieksplorasi bintang. Bintang sebagai apa, itu beda-beda. Nah sekarang kita disuruh menadaburi bintang yang bisa menembus cahaya, bisa menembus kegelapan malam. Maka kita membayangkan malam yang segitu gelap. Kita bayangkan ketika nanti kita di alam kubur, seperti apa gelapnya. Alam kubur yang kita persepsikan hanya kotak itu sebenarnya kuburan bagi jasad kita. Sementara ruh kita tidak tahu di mana. Nah, ruh kita yang tidak tahu di mana itu, kegelapannya cahayanya hanya bisa ditembus dengan cahaya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini multi tafsir. Kita bisa gunakan surat At-Tariq ini hubungannya dengan Al-Qur'an, bahwa kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pembeda dalam diri kita. Kita juga bisa menjadikan Al-Quran diri kita sebagai tanah-tanah yang subur. Kita juga bisa jadikan Al-Quran sebaliknya. Kalau kita tidak beriman, maka Al-Quran kita anggap gurauan yang berlalu begitu saja. Atau kita jadikan diri kita adalah tanah-tanah tandus yang tidak mau menerima air yang diturunkan Allah dari langitnya. Maka di sini dikunci dari tiga kata terakhir. Ini head to head dengan orang-orang kafir ketika Allah mengatakan innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir itu mereka menyediakan makar. Ini al-kaid itu makar. Al-kaid itu rencana yang buruk. Sementara Allah juga mengatakan wa akidu kaida. Aku juga menyediakan makar untuk mereka. Dan Allah yang menarik di sini tidak mengatakan makar mereka akan aku kalahkan, tapi justru dikatakan famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Aku kasih mereka ruang untuk mengaplikasikan, untuk merealisasikan rencana licik mereka, untuk supaya mereka puas melakukan keburukan. Dan ini tidak ada jawabannya, tapi mafhum. Setelah itu, ketika mereka mati, mereka akan merasakan bahwa mereka akan menyesal selama-lamanya. Jadi kenapa hikmahnya orang-orang kafir itu tidak ditunda? Misalnya Allah tahu ini orang mau membunuh orang baik, dicegah oleh Allah. Kalau seandainya dicegah, berarti rencana tersebut tidak terjadi. Dan kalau tidak terjadi, Allah tidak punya alasan untuk menghukum mereka. Karena yang dihukum oleh Allah itu bukan niatnya, yang dihukum adalah perbuatannya. Si A ingin membunuh si B, tetapi si A di tengah jalan dia merenung dan tidak jadi membunuh si B, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi ketika si A jadi membunuh si B, maka dia hanya dibalas dengan sesuatu yang dia kerjakan. Jadi ada perbuatan buruk yang belum terrealisasi, itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida, itu realisasi dari keburukan mereka yang akan dibalas. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka tidak berbuat baik, itu Allah sanggup. Tetapi Allah tidak menginginkan, dalam artian kalau seandainya hanya dicegah di situ saja, maka Allah nanti menyiksa mereka bisa protes. Kenapa Anda hukum kami sedangkan kami belum melakukan apa-apa? Nah, ini hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka. Sekarang kalau kita melihat betapa banyak orang sinis dengan umat Islam, betapa banyak orang justru
kelihatannya orang-orang yang membenci Islam seolah-olah rencananya hebat, tetapi Allah memiliki rencana yang lain. Bahwa rencana Allah itu di atas rencana yang lain. Kadang kita tidak tahu bahwa kemenangan Allah itu disediakan di luar dugaan manusia. Kita mengira bahwa yang kemarin kita tadaburi, bagaimana Jalut dengan sebegitu kuatnya, dengan mitosnya, dia menantang Bani Israel, tidak ada satupun orang yang berani maju. Kemudian semuanya gentar, tiba-tiba Allah kirimkan seorang anak muda, Daud kecil yang tidak mempunyai perlengkapan senjata. Tiba-tiba Allah membunuh Jalut dengan perantara satu sebab yang sangat remeh saja. Dan intinya saya akan mengulang-ulang terus bahwa kezaliman itu nanti Allah akan hancurkan dengan cara yang sangat hina. Dan itu harus terjadi supaya nanti Allah SWT bisa membalas dengan seadil-adilnya. Nah, makanya kalau seandainya kita ingin berbuat yang zalim atau berbuat tidak baik, dicegah oleh Allah SWT, bersyukurlah kita. Manusia atau orang yang beriman itu mungkin dalam tanda kutip dia akan dipermudah berbuat baik dan dipersulit berbuat buruk. Kalau dipersulit berbuat buruk, kita harus bersyukur. Kita mau punya niat kok sulit melakukan, itu tandanya Allah tidak ingin supaya kita terjatuh di situ dan nanti dihukum oleh Allah SWT. Maka jangan sampai kita terjebak. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini adalah orang-orang yang dibebaskan Allah, terserah kamu berbuat apa saja, tapi nanti tinggal ada hitung-hitungannya. Karena nanti di situ tadi disebut in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, setiap orang itu ada penjaga yang akan mencatat amalnya. Ini yang bisa saya tadaburi setengah jam bersama surat At-Tariq. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok pagi. Tapi sebelum itu, jika ada yang mau bertanya atau mengomentari tadabbur surat At-Tariq, saya persilahkan. Bacanya mana? Ali. Saya kembalikan kepada pembaca. Kepikiran di kiblat subuh. Sudah selesai tadi kiblatnya Tarik jadi kibas. Kita tutup aja. Oh, Iya. Semangat banget. Ada yang mau tanya kan? Silakan kalau ada. Saya Udah. Oh, mau. Ayo silakan. canda. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sedikit tertarik tentang yang Ustadz bilang mengenai apa? Kalau misalnya pengen ketemu Rasulullah, kalau kita berdoa kalau nggak dipertemukan di akhirat, minta doanya dipertemukan di dunia gitu, bisa melalui mimpi. Nah itu juga saya pernah dengar bahwa dulu sih itu pas ada broadcast gitu ke BBM gitu, ada yang bilang bahwa ulama ini telah bertemu dengan Rasulullah terus mengatakan bahwa umat Islam harus gini. Yang ingin saya pertanyakan adalah apa ukurannya seorang itu bisa bertemu dengan Rasulullah, padahal kan kita belum tahu wajah Rasulullah itu seperti apa, gimana bentuknya gitu kan, itu benar atau salah, apakah itu bisikan setan atau gimana gitu kan. Seperti yang Ustaz bilang bahwa Rasulullah itu misalnya dalam mimpinya seseorang, setan atau jin pun tidak akan bisa menyerupainya. Itu saja. Sekalian langsung ya. Iya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang tidak berislam, tetapi karena dia tinggal maksudnya gara-gara dia tidak mendapatkan dakwah Islam, karena mungkin dia tinggalnya di pedalaman gitu, apakah nanti di hari pembalasan dia mendapat azab juga? Karena setahu saya di Al-Quran atau di hadis itu ada yang mengatakan Allah tidak akan mengazab sampai mengirim nabi atau gimana. Terus satu lagi,
menyambung pertanyaan Robert tadi, kalau misalnya emang bermimpi ketemu Rasul, apakah lantas yang bermimpi itu dia menjadi sahabat Rasul? Soalnya kan dia sudah bertemu gitu. Makasih sebenarnya. Ternyata tertarik sama mimpi ya. Mudah-mudahan di sini nggak pada bermimpi. Jadi bermimpi bertemu Rasulullah SAW itu nyata, meskipun kita tidak tahu. Makanya sangat lucu juga kalau seandainya kita juga belum pasti nasib kita, akan tidak ada yang tahu kita nanti akan masuk surga bertemu Rasul atau tidak. Maka setidaknya kita punya harapan, tapi juga harus tahu diri bertemu Rasulullah SAW di dunia melalui mimpi tentunya. Nah, ukurannya apa? Tidak ada ukurannya. Setiap kita berhak untuk mempunyai harapan itu dengan catatan bahwa dia memang mencintai Rasul. Kalau dia harapannya sungguh-sungguh, insya Allah akan terrealisasi dia mimpi bertemu Rasul. Seperti apa? Nanti otomatis di situ dia yakinkan bertemu Rasul. Nah, cuman mungkin kita tidak jangan terlalu terjebak juga bahwa setiap orang yang mengaku mimpi Rasul itu sudah pasti bertemu Rasul. Karena bisa jadi emang dia berdusta. Dan itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mengklaim misalkan ada seorang preman tiba-tiba bilang saya mimpi ketemu Rasul. Lalu dia dicibir, dusta nih. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau seandainya tiba-tiba memang benar dia bermimpi ketemu Rasul, bisa jadi Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Kemudian dia bertobat, kemudian dia menyebarkan Islam melalui lapisan masyarakat yang jenisnya lain. Tidak hanya di masjid, ternyata dia bisa menyebarkan Islam di mana-mana. Itu tentu ada kebaikan yang Allah inginkan. Jadi kita tidak berhak mengklaim bahwa ini orang kayaknya nggak ada tampang mimpi ketemu Rasul misalnya. Nggak boleh kita klaim seperti itu. Tapi itu adalah urusan yang bersangkutan dengan Allah SWT. Bisa juga kita mimpi ketemu Rasul tapi kita tidak ceritakan kepada banyak orang. Cukup kita konsultasikan kepada orang-orang tertentu, dan kemudian akan semakin meyakinkan Islam kita. Dan itu sebenarnya lebih afdal. Kita tidak terlalu mengumbar mimpi, karena pada dasarnya tidak semua mimpi itu layak untuk diceritakan pada orang-orang banyak. Nah, yang kedua, apakah setiap orang yang bermimpi itu menjadi sahabat? Oh, tentu tidak. Sahabat Rasul itu yang ketemu fisiknya. Kalau mimpi itu kan ketemu jiwanya, bukan ketemu fisiknya. Jadi sahabat Rasul itu adalah orang yang bertemu Rasulullah dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ada juga ketemu Rasulullah dalam keadaan kafir. Dia masuk Islamnya setelah Rasulullah SAW meninggal. Itu tidak disebut dengan sahabat. Itu seperti Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Dia termasuk the most wanted. Pada saat Fathu Makkah, beliau itu termasuk 10 orang yang harus dibunuh, harus dihukum mati. Karena memang kelakuannya luar biasa. Jahatnya pada waktu itu anaknya Abu Jahal. Tapi kemudian dia melarikan diri ke Yaman, bersembunyi di sana, dan di sana dia mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, dan dia justru menjadi orang yang luar biasa karena beliau termasuk pakar tafsir, ilmunya muridnya Ibnu Abbas. Jadi masa lalunya tidak kita bicarakan, kita hanya tahu bahwa masa lalunya adalah luar biasa jahatnya, tapi begitu masuk Islam beliau bagus. Nah, beliau ketika meriwayatkan hadis, saya dulu ketemu Rasulullah begini, itu disebut. Tapi hadisnya derajatnya tentu berbeda dengan yang ketemu Rasulullah pada saat itu dia sudah Islam. Tapi tetap itu adalah saksi sejarah. Cuman pada saat ketemu Rasulullah dia kondisinya tidak dalam keadaan Islam. Makanya tidak disebut dengan sahabat, disebutnya dengan tabi'in atau pengikut. Jadi itu adalah ketemu Rasul, tabi'in itu di bawahnya nanti ada tabi'in dan seterusnya sampai datangnya masa kita. Nah, kalau mimpi ketemu Rasul jadi sahabat enak banget. Nanti dia bisa meriwayatkan hadis. Nanti ada juga orang yang terhalusinasi juga. Nah, tentunya orang yang bermimpi ketemu Rasul itu syariatnya juga tidak aneh-aneh. Kalau dia mimpi ketemu Rasulullah SAW kemudian syariatnya aneh-aneh. Saya tadi malam mimpi bertemu Rasulullah SAW, menyuruh saya 1 hari sholat sekali aja misalnya. Habis itu nanti naik hajinya nggak usah ke Ka'bah, tapi cukup muter-muter di situ di mana samping apa ya, kalau monumen Holocaust itu misalnya, di situ aja tawafnya misalnya. Nah, itu berarti sudah jelas-jelas
bahwa dia berdusta. Kalau Rasulullah SAW tidak mungkin jin bisa merupai dia atau makhluk lain menyerupai dia meskipun di dalam mimpi. Itu ya patokannya. Dan yang kedua, ini terakhir ya, insyaallah. Kalau ada orang tidak sampai dakwah Islam kepada dia, Allah tidak akan mengadabnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, itu bunyi ayatnya. Allah tidak akan pernah mengadab satu kaum yang di situ memang tidak sampai Islam. Ya, tidak harus dia tinggal di pedalaman, pokoknya tidak sampai ke dia dakwah Islam tidak akan diadab. Meskipun dia tinggal di kota, kalau memang nyatanya tidak sampai, dia tidak kenal itu Islam itu apa, ya Allah tidak akan mengadab. Tentunya nanti akan diukurnya adalah ukuran kebaikan atau keburukan standar. Tapi itu urusan Allah sekali lagi. Allah itu mengadab atau mengampuni seseorang itu urusan Allah. Karena ada juga kisah 100 pembunuh itu ya. Dengar ya, sudah pernah dengar ya. Ada 99 orang dia bunuh, kemudian dia mau bertaubat. Dia tanya kepada ahli ibadah, apakah saya bisa bertobat karena udah bunuh 99 orang? Ahli ibadah ini sok tahu dia. Nggak ada tampang nih, kayaknya nggak bisa terima. Akhirnya dia jengkel, dia bunuh juga tuh orang. Jadi genap membunuh berapa? 100. Habis itu dia bertemu orang alim, seorang ulama, alim ulama. Dia tanya, bisa nggak saya taubat? Bisa. Insya Allah Allah akan terima kalau kamu sungguh-sungguh. Gimana caranya? Tolong kasih tahu saya. Caranya kamu tinggalkan tempat kamu sekarang berada, pergilah ke tempat yang baru. Nah, dia pergi berhijrah, di tengah jalan meninggal dunia, jadi rebutan sama Hafiz tadi itu. Jadi rebutan malaikat azab sama malaikat rahmat. Rebutan, ini dia belum melakukan kebaikan, dia punyaku, masuk neraka dia. Yang satu lagi, oh tidak bisa, dia berniat meninggalkan kamunya, mau bertaubat, berarti dia punya saya. Mereka berdebat, kemudian Allah SWT melerai malaikat yang sedang berebutan orang ini dan memberikan keputusan. Sekarang diukur mana lebih dekat tempat asal dia atau tempat tujuannya. Diukur dan ternyata cuma beda 1 jengkal saja. 1 jengkal lebih dekat kepada tempat yang akan dia tuju. Akhirnya diputuskan bahwa orang ini dosanya diampuni oleh Allah SWT, padahal belum melakukan kebaikan sedikit pun, dan dia diambil oleh malaikat rahmat untuk selanjutnya diberikan rahmat sebagaimana yang kita ketahui sebagai mukadimah nanti masuk surga. Jadi intinya seseorang masuk surga diampuni atau tidak oleh Allah itu keputusan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi melalui kaidah tadi, kalau memang belum tersampaikan dakwah Islam kepadanya, Allah tidak akan mengadabnya. Itu saya kira ya. Kita cukupkan sekian dan insya Allah besok kita tadabburi ayat atau surat yang paling sering dibaca Rasulullah SAW dalam sholat Jumat, dalam sholat Id, dalam sholat-sholat yang dalam sholat witir juga sering dibaca Rasulullah SAW, yaitu surat Sabbihis Marobikal A'la. InsyaAllah kita akan tadabburi tasbih-tasbih yang ada di dalam Al-Quran. Ini sementara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan puasa kita dan amal baik kita di bulan ini diterima oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada pembaca. Ditutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah saya tibas pada kajian pada subuh pada hari ini, dan kita tutup dengan bacaan Tahliyatul Majlis. Saya selaku moderator kami itu berdiri. Bro, ya udah bro.